Nah, kita bisa lihat di sini pelajaran kedua tentang mengenal harokat, ma'rifatul harokat. Dan yang kita akan bahas bagaimana membaca huruf berharokat. Lalu yang kedua, bagaimana menulis huruf berharokat. Yang A, poin A, di sini harokat dhammah. Yang pertama adalah harokat dhammah. Harokat dhammah adalah tanda baca yang berbunyi U dan bertanda seperti ini. Ya, antum bisa lihat tanda dhammah di sini ya. Ana akan zoom. Di sini bisa kita lihat harokat dhammah tandanya. Nah, ini dia. Ini tanda dari harokat dhammah. Maka jika ada tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca U, ya dibaca U. Nah, kemudian jika ada huruf hijaiyah yang berharokat dhamma maka dibaca U. Lihat tabel berikut, ini insya Allah mudah. Dan kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang perbedaan alif, hamzah wasol, dan hamzah. Jadi kita anggap yang pertama itu adalah huruf hamzah, ya. Nah, jadi ini adalah huruf hamzah, bukan alif ya, ini hamzah. Nah, ini U, hamzah yang berharokat dhammah. Sekarang antum lihat di situ ada tulisan Arab dan tulisan Latinnya. Ana sarankan antum baca dengan Arab ya, karena kalau baca dengan Latin nanti khawatir banyak salah ya pengucapannya. Yang pertama adalah hamzah berharokat dhammah. Ini bukan alif ya, kita ganti hamzah saja ya. Hamzah yang berharokat dhammah. Nah, ini dibaca U. Lalu setelahnya bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, u, zu, fu, u, fu, lu, mu, nu, bu, hu, u, yu. Nah, itu cara membaca huruf hijaiyah yang berharokat dhammah. Nah, yang harus kita tahu bahwa dalam membaca sebuah harokat dalam bahasa Arab itu ada namanya itmamul harokat, ya, itmamul harokat. Itmamul harokat itu adalah menyempurnakan harokat. Jadi ketika kita berharokat dhammah ini, bibir kita dimonyongkan u, bu, tu, agar harokat dhammahnya sempurna, u bunyinya. Jadi bukan ke o. Banyak orang yang tidak dimonyongkan sehingga ketika membaca dhamma dia seperti huruf O. Harusnya muslimun. Dia malah baca muslimun. Mun. Nah, jadi kayak seperti antara U dan O. Ini kurang tepat. Oleh karena itu harus disempurnakan harokat dhamma itu dengan cara dimonyongkan. U, bu, tu, su, ju, ru, hu, du, zu, ru. Kalau tidak dimonyongkan, nanti harokat dhammahnya tidak sempurna. Ya, ini harus diperhatikan. Baik, sekarang kita akan praktek satu persatu dari antum semua di sini. Ya, jadi coba Anda lihat absen di sini.
Mas Jubi hadir? Hadir Ustadz, Hadir ya. hadir ya, insya Allah hadir. Baik. Coba silakan dibaca Mas Jubi dari awal sampai huruf iya. U, bu, tu, su, ju, hu, hu, du, zu, ru, zu, su, 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 Ulang. zu, Ketika shinnya shin, ketika bedakan antara sin su. dan shin yang tidak ada titik dengan yang ada titik tiga. Jadi kalau yang tidak ada titik su, tapi kalau ada titik tiga Su, dia ada udara yang menyebar, namanya tafashi. Jadinya su, bunyinya sh. Nah, ada sifat itu tafashi. Sh, ya, shu. su, Ulang. su, su, Masih belum. su, Ya. Jadi perbedaan antara su, huruf sin, yaitu huruf sin yang tidak ada titik, dia sifatnya sofir namanya. Sofir itu tajamnya suara. Atau kalau bahasa kitanya seperti mendesis. Kayak suara ular itu. Sa, itu Ustadz. sa, ya. Nah itu Sa, kalau sin. Sa, sa, su, sa, su. su, Ulang. zu, Su. zu, su, Sin. Ya, su. su, su, Nah, kalau yang ada su, titik tiga, yang ada titik tiganya, shin, dia sifatnya tafashi atau udaranya menyebar. Seperti antum mengusir kucing atau ayam itu. Nah, itu tafashi itu. Sha, sha, shu. Jadi harus dibedakan ya antara huruf sin dan huruf shin. Jadi coba ulangi dari zai, zu. zu, su, 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 zu, tu, zu, Itu dotnya salah, tu, dotnya. Bu, coba bu, zu, zu, bu, zu, bu. zu, Jangan ada z-nya. Jadi jangan ada z kalau huruf dot. Huruf dot itu jangan ada zu, bukan. Dia kalau antum punya lidah, tahu bagian tepinya. Ini belajar makhraj sedikit nih. Jadi ini misalkan lidah ini lidah. Tanganannya ini lidah misalkan. Ini depannya, sedangkan ini pinggirnya, tepinya, tepi lidah nih. Nah, tepi lidah ini yang antum tempelkan dengan gigi geraham. Kalau ingin menyebutkan huruf dot. Jadi di tepi lidah. Du, zu, zu, du. zu, Jangan ada, zu, bukan. Kalau dot tidak ada Z-nya ya. Jadi jangan ada Z. Ada zu, bukan. Du. Dia tidak zu, ada, ya, du. zu, Nah, zu, du. du, du, Ya, du. nanti coba dilatih lagi huruf dotnya. Kenapa? Karena huruf dot ini tidak ada di bahasa Indonesia. Kalau antum bilang donat bagaimana? Coba antum bilang donat. Donat, Don, Gimana? donat, Nah, donat, don, donat itu huruf dal yang dikasih O, jadinya donat. Tapi kalau pakai huruf dot jadinya donat, donat. Nah, kan nggak ada orang Indonesia ngomong seperti itu kan? don, Donat, don, donat. Saya mau donat dong. Saya mau donat, nggak ada. Ya, oleh karena itu memang huruf dot ini
jarang disebutkan oleh orang Indonesia. Oleh karena itu harus banyak latihan ya. Nanti harus banyak latihan. Pak Jubi di sini. Ya, Panggilannya siapa? Pak Jubi, Pak Widya? Yubi, Pak Ustadz. Pak Jubi ya. Iya, silakan Pak Jubi Ya, lanjut setelah blok. tu, zu, Hmm. au, gu, fu, ku, ku, lu, Ini juga harus beda antara kof dan kaf. Kalau kof seperti ini, u itu kof, u. Kalau kaf seperti ini, ku, ku. Bedanya apa? Bedanya kalau kof, ketika kita sebutkan, dia tidak banyak udara yang mengalir. Kalau kof, tidak banyak udara yang mengalir ketika kita menyebutkan hurufnya. U. Nah, berbeda dengan kaf. Kalau kaf, dia banyak udara yang mengalir. Karena dia sifatnya hamas. Itu udaranya mengalir ketika disebutkan ku. Jadi bedakan antara u dan ku. Ini kaf. Kalau ku, itu kaf. Kalau kof, u. U, ku. U, ku. Ya, coba ulangi huruf kof dulu. huruf kof. Ku, Ya, kaf. ku, 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 Alirkan lagi udaranya, hamasnya ku. Ku. ku, Ya, jadi ku, udaranya lebih banyak mengalir ketika kaf. Ku. ku, Nah, terus, ku, lu, mu, nu, oh kameranya tertutup wu, ya. Lagi lihat absen tadi. Nah, ulangi dari lu. lu, mu, Terus, nu, wu, hu, u, yu. ya, barakallahu fikum Pak Jubi. Gimana? Pegal tidak mulutnya? Pegel Ustaz. Nah, pegal ya. Huruf Mau nyebut dot terus. sama huruf dot sama sin susah. Ya, susah. Nah, nanti latihan tadi. Terutama huruf sh, shu, shu. Ya, monyong. Shu, du, du. Su, Itu juga huruf dot. Du. du, Jadi antum perhatikan huruf shin dan dotnya tadi. Ya. Dan satu lagi kof dan kaf tadi harus berbeda. Kalau kaf, u. Kalau kof, ku. Ku. ku, Ku. Jadi ada ku. udara yang mengalir kalau kaf. Tapi kalau kof, tidak ada udara yang mengalir. Karena dia menempel di lidah belakang kof itu. Oh. Ah, Kof, lidah belakang menempel dengan langit-langit paling belakang. Tapi kalau kaf, dia menempel di lidah belakang, tapi menempelnya dengan langit-langit yang ke depan sedikit dari kof. Tidak menempel dengan langit-langit yang paling belakang ku, seperti kof. Gitu. Jadi ku, udaranya masih mengalir kalau kaf. ku, Ku. Ya. Nah, ku. barakallahu fiik, Pak Jubi. Kemudian, Ya. eh, Abu Asyam hadir. Pak Abu Asyam mungkin Ustaz lagi. itu saya Ustaz. Ah, oh, Pak Abu. Jubi, Pak Abu Asyam. Iya. Oh gitu. Antum antum di sini Abu Asyam ya. Baik. Iya. Ya udah, Ana pakai absen dulu sebentar. Adikara hadir? Belum hadir, Adikara. Izzatul Jannah ya? Nah, Ustaz, Hadir ya? Hadirah. hadir. Baik. Coba anti baca. U, bu, tu, su, ju,
hu, hu, du, zu, ru, zu, su, shu, fu, du, tu, zu, au, ru, fu, ku, ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Masya Allah, barakallahu fiik. Coba ulangi sedikit di huruf ain ya. Au, Sekali lagi. au, Baik, ya. Coba anti sebutkan sambil ditutup hidungnya coba. Masih bercampur dengan suara hidung tidak? Ainnya. au. Nah, ada berubah tidak suaranya? Sedikit sepertinya ya. Ya, sedikit Ustaz. Ada sedikit berubah, jadi masih sedikit ya, tapi sudah bagus ainnya. Tapi masih sedikit saja bercampur dengan hidung. Nanti bisa dilatih lagi agar benar-benar ain itu keluar dari tenggorokan bagian tengah. Karena makhraj dari ain di tenggorokan bagian tengah. Coba tadi huruf kho-nya bagaimana kho? Hu, Hu, ulangi. hu, hu, Nah, ya. Dan satu lagi huruf sod-nya tadi. fu, Lebih jelas lagi, domahnya jangan seperti huruf so, seperti fathah, su. ayah. Fu, Masih ada so, seperti terdengarnya domahnya kurang sempurna. Coba dimonyongkan lagi agar u-nya jelas, u-nya. fu, sudah. Fu, Fu, u. fu, Ulangi. fu, Iya, jadi ketika huruf shad, memang dia tebal hurufnya, tapi harokat domahnya harus terdengar u, jangan terdengarnya o. Ya, tetap harus sempurna sehingga terdengarnya dengan suara u, bukan suara o. Ya, jadi jangan sampai so, su, su, nah, tapi su, 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 nah gitu. Barakallahu fiik. Jadi yang diperhatikan tadi huruf shad ya, domahnya harus lebih jelas lagi u-nya, jangan sampai ke o ya. Lalu ain hanya sedikit saja sudah bagus. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Mbak Izzatul Jannah. Kemudian selanjutnya Anis Muslimatul Falah. Hadirah Ustaz. Baik, hadirah. Tafadhali. Silakan. U, bu, tu, su, ju, hu, hu, du, zu, ru, zu, su, shu, fu, bu, tu, zu, au, ru, fu, u, ku, du, mu, nu, wu, hu, u, yu. Baik, barakallahu fiik. Ya, sama sepertinya di ain, ainnya terlalu dalam. Coba ulangi lagi huruf ain. Au, Au. au, Ya, baik. Nanti sebutkan ain coba sambil ditutup hidungnya. au, au, Ada berubah suara tidak? au, Tidak. tidak. Au. Iya. Kalau tidak berarti itu sudah tidak bercampur dengan suara hidung ya. Tapi kalau masih ada berubah sedikit, maka harus dilatih lagi sedikit lagi untuk menghilangkan suara hidungnya dari ain. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, makrofnya sudah bisa dibedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, syukran jazakillah khairan. Selanjutnya, Mbak Lena Kurniawati. Ya. Hadir, Ibu.
hadirah, hadirah. Tafadhali, silakan. u, bu, tu, su, ju, fu, hu, du, zu, ru, zu, su, shu, fu, bu, tu, lu, ru, fu, u, ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sudah cukup jelas ya huruf-huruf yang disebutkan. Jadi, Masya Allah sudah cukup sangat jelas ya, insya Allah. Barakallahu fiik, Ibu. Nah, selanjutnya Dwi Wahyuni. Hadirah Ustadz. Nah, tafadhali, coba dibaca. U, bu, tu, su, ju, hu, hu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, ru, hu, fu, ku, hu, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Oh iya. Ya, coba ulangi huruf kaf. Kaf. Ku. Ulang. Huruf kaf. Ku. Kalau qaf, Ku. kaf. Ku. Iya. Jadi diperhatikan perbedaan huruf qaf dan kaf ya. Tadi Anda sudah sebutkan kalau qaf dia pangkal lidah, lidah bagian belakang menempel dengan langit-langit paling belakang sehingga tidak ada udara yang mengalir atau sedikit sekali udara yang mengalir ketika disebutkan. Sedangkan kaf dia pangkal lidah paling belakang menempel dengan langit-langit yang lunak dan keras ke depan, lebih ke depan sedikit daripada huruf qaf. Jadi masih ada udara yang mengalir ketika menyebutkan. Jadi harus dibedakan, terutama kafnya tadi jangan terlalu tebal seperti qaf. Kemudian juga ada udara yang mengalir. Ku, nah, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Oh, iya. Kemudian Mas Arif Hidayatullah Nah, Ustaz. hadir ya, Mas Arif. Iya, Ustaz. Sudah siap Mas Arif? Insya Allah, Ustaz. Ya Allah, ini agak sedikit pegal soalnya. Karena harokat dhammah ini. Nah, Jadi, Ustaz. ya, begitu juga ketika kita belajar tajwid, biasanya makhorijul huruf. Nah, para ulama menyebut olahraga mulut. Ya, karena kalau tidak biasa, awal-awal cukup membuat mulut agak pegal gitu. Jadi harus dibiasakan. Silakan Mas Arif. U, bu, tu, ju, hu, hu, du, lu, ru, zu, su, shu, su, bu, tu, lu, au, ru, fu, ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Nah, coba ulangi huruf ain. Au, Coba antum tutup hidungnya. au, Ulangi lagi. au. Ya. Masih ada suara hidung. Jadi nanti antum harus latihan agar lepas dari suara hidung, terutama huruf ain. Karena dia di tenggorokan bagian tengah, bukan dari hidung. Ya. Salah satunya jangan terlalu dalam ketika menyebutkan ain. Dan harokat domanya ya dengan cara dimonyongkan. Itu memudahkan kita untuk keluar dari suara hidung ketika menyebutkan huruf ain. Lalu qaf dan kafnya coba antum sebut qaf.
yang berharokat dhamma? U. Kaf, U. Qaf, U. Kaf. U. Nah, ya. Jadi kalau kaf jangan terlalu tebal dan juga ada udara yang mengalir karena sifatnya hamas. Sedangkan qaf dia tebal dan tidak ada udara yang mengalir karena sifatnya jahar. Ya. Barakallahu fiik, Mas Arif. Syukran, Ustaz. Fine. Kemudian Mas Widi. Tadi lagi di jalan ya Mas Widi. Nah, selanjutnya Warsito. Nah, Ustaz. Hadir Mas Warsito. Hadir, Ustaz. Hadir. Silakan Mas dibaca. U, bu, tu, tu, ju, hu, hu, du, du, ru, zu, su, shu, su, du, tu, du, au, ru, fu, u, ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Nah, coba ulangi huruf ghainnya. Ru, Kalau ghain dia udaranya mengalir atau tidak? Huruf ghain. Ketika menyebutkan huruf ghain, nafas atau udaranya mengalir atau tidak? enggak ya, Ustaz. Tidak. Koreksi. Iya, benar. Tidak. Karena dia sifatnya apa? Namanya jahar. Lawan dari sifat hamas. Kalau hamas itu hurufnya fahatsahu syakhsun sakata. Fahatsahu. Huruf fa, sa, ha, hu, ha. Ya. Syakhsun. Kemudian shin, ya, kha, sod, sakata, sin, kaf, ta. Itu semua kalau kita sebutkan huruf-hurufnya, maka udaranya mengalir ketika kita sebutkan. Fa. Nah, ada udara mengalir. Fa, ha, sa, ya, hu. Itu semua mengalir. Tapi ghain dia bukan termasuk dari huruf hamas. Dia adalah huruf jahar, artinya udaranya sedikit yang mengalir atau tidak mengalir udara atau nafas ketika sebutkan. Jadi jangan hu, hu. Jangan seperti itu. Coba ulangi hu. Ru, ru, Masih. Jangan seperti ya. Jangan ada seperti apa? Suara mendengkur atau ngorok. Ya, hu. ru, Nah, masih. Ya. Nah, nanti harus dibiasakan nih huruf ghainnya. Jadi ketika huruf ghain jangan sampai ada udara yang mengalir atau nafas yang mengalir ketika menyebutkan hurufnya. Wu, wu, wu. Ya. ru. Nah, yang sudah mulai berkurang sedikit, nanti terus dilatih ya huruf ghainnya. Baik, Baik, baru Ustaz. kalau fik Barakallahu. Mas Warsito ya. Kemudian selanjutnya Mas Soni ada? Mas Soni? Tidak ada. Pak Bekti? Ada Pak Bekti? Kemudian Masyitoh? Hadir Ustaz. Ya, hadir. Ya, Mbak Masyitoh. Silakan dibaca. U, bu, tu, su, ju, hu, hu, du, zu, ru, zu, su, shu,
su, bu, tu, zu, u, ru, fu, u, ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, insya Allah sudah jelas huruf-hurufnya dan sudah bisa dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Baik, barakallahu fiik, Mbak Masyidah. Nah, kemudian selanjutnya ada Mbak Dewi Respita Sari. Mbak Dewi tadi sepertinya ini. Oh iya, lagi kereta. Lagi di kereta ya. Nah, kemudian Revi ada? Tidak ada, Revi. Kemudian Febri, Febri A. Tidak ada, Febri. Kemudian Abiyu. Abiyu hadir? Hadir Ustaz. Hadir, Mas Abiyu. Insyaallah. Mas Yap, Abiyu Ustaz. dari mana? Tinggalnya lupa, nah? Di Depok Ustaz. Oh, Depok, ya. Insyaallah. Yap. Silakan Mas Abiyu. Yap, yap. U, bu, tu, hu, ju, hu, hu, du, Ulang kok-nya, ulang. hu, 6. hu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, u, ru, fu, ku, hu, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Baik. Coba tadi di huruf sin, shin, dan sod. Sin, shin, dan sod. Su, shu, su. Ulangi. Su, shu, su. Sodnya ya masih ragu-ragu nih. Su. Yes. Su, su. Nah, jadi sod memang dia harus tebal. Sod itu sama seperti sin. Tempat keluarnya. Di ujung lidah menempel dengan gigi seri bawah. Dia di sana. Sama persis. Sod dan sin itu tempat keluarnya sama. Yang membedakan antara sod dan sin adalah huruf sod lebih tebal. Dan cara menebalkannya adalah dengan menaikkan lidah bagian belakangnya. Jadi kalau huruf sin setelah ujung lidah menempel dengan gigi seri bawah, lidah belakangnya tidak naik sehingga lebih ringan disebutkannya su. Namun ketika huruf sod, su, dia ketika menempel ujung lidah ini dengan gigi seri bawah, lalu pangkal lidahnya, lidah belakangnya dinaikkan sehingga lebih agak berat untuk mengucapkan huruf sod, sehingga juga suaranya lebih tebal. Su, su, su. Ya, walaupun secara tempat keluarnya sama dengan sin, tapi huruf sod karena lidah bagian belakangnya naik sehingga membuat hurufnya terlihat lebih tebal daripada sin. Adapun shin itu tadi sudah tepat insya Allah. Tinggal sodnya masih ragu-ragu. Ya, jadi nanti sama seperti sin, tapi antum latihan tebalkan sodnya dengan lidah belakang dinaikkan. Ya, itu tentang huruf sod dan sin. Nah, baru kalau fik. Syukran Ustaz. Afwan. Kemudian Mas Eko tadi masih di jalan ya. Mas Eko Muharto masih di jalan ya. Lalu Wiwi Umu Kenzi Iya, Ustazah. Iya, Afwan. hadir. Ya, Umu hadir. hadir. Silakan dibaca, Om.
U, Bu, Hu, Su, Ju, Hu, Su, Du, Zu, Ru, Zu, Su, Shu, Su, Du, Pu, Zu, U, U, Hu, O, Ku, Lu, Mu, Nu, Wu, Hu, U, Yu. Coba ulangi tadi dari sin, shin, dan sodnya. Su, Shu, Su, Du. Nah, kemudian coba huruf ainnya tadi. U, Ulang. U. Ini sepertinya masih suara hidung. Coba Ya. disebutkan hurufnya sambil ditutup hidungnya, ditutup seperti ini hidungnya. Au, Iya. au. O, Ada berubah suaranya berubah. tidak? Berubah ya? Mm-mm. Iya, berarti itu O, masih tercampur dengan hidung. Sedangkan ain itu dari tenggorokan bagian tengah keluarnya. Jadi nanti latihan lagi huruf ainnya ya di rumah ya sambil mungkin ditutup hidungnya seperti itu agar tahu. Kalau masih ada perubahan suara berarti masih ada suara hidungnya ya sampai nanti mudah-mudahan bisa lepas dari suara hidung ketika mengucapkan huruf ain. Karena memang seperti itu orang Indonesia banyak sekali yang kesulitan menyebutkan huruf ain. Ya, salah satunya karena di bahasa Indonesia tidak ada huruf ain itu. Jadi banyak yang terkadang masuk ke hidung suara ainnya. Nah, itu ya. Yang lainnya insya Allah sudah cukup jelas. Nah, syukran. Afwan. Kemudian Zulkifli. Naam, Ustaz. Hadir Mas Zulkifli. Hadir, insyaallah. Masya Allah. Mas Zulkifli dari mana? Lupa nah. Lampung. Bandar Lampung. Masya Allah. Orang jauh nih. Silakan Mas. Tapi dekat sekarang ya. Kita bisa ketemu di Zoom. Baik, silakan Mas Zulkifli. U, Bu, Tu, Su, Ju, Hu, Hu, Du, Zu, Ru, Zu, Su, Shu, Su, Du, Bu, Zu, Au, Au, Bu, Ku, 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 Lu, Mu, Nu, Wu, Hu, U, Yu. Baik. Coba ulangi huruf kha. Huruf kha. Hu, Hu, Ulang. Hu, Hu, Kalau ha, Hu, kha. Hu, Hu. Nah, ini harus dibedakan antara hu dan khu. Coba ha dan kha antum baca. Hu, Hu, Hu. Itu sama ya, terdengarnya masih sama tuh. Jadi coba huruf ha dulu. Hu, Hu, Lagi. Hu, 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 Nah, Hu, sekarang huruf kha-nya. Hu, Hu, Hu. Nah, ya. Jadi nanti harus lebih jelas lagi membedakan antara huruf ha, ha kecil ya. Ha kecil itu keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Sama seperti ain. Tenggorokan bagian tengah ada dua huruf, ain dan ha kecil. Kalau kho, ya hu itu di tenggorokan bagian atas. Jadi berbeda sedikit memang. Kalau ha kecil itu ada di tenggorokan bagian tengah, kho, hu itu ada tenggorokan bagian atas. Nah, itu saja Mas Zulkifli. Syukran juga Fik. Ya, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Kemudian Arman. Hadir Mas Arman.
Tidak hadir. Kemudian Muhammad Ahmad Farhan. Hadir, Ustaz. Lagi Hadir. serak, dicoba aja, Ustaz, ya. Gimana? Lagi serak. Coba aja, Ustaz, ya, Afwan. Ya, lagi apa? Bismillah. Lagi serap, lagi ini. Iya. Coba aja, Ustaz, ya, Afwan, Ustaz. Gak Bismillah. apa-apa. Coba aja, Iya. coba. Iya, Ustaz. Bismillah. Bu, su, ju, hu, du, zu, Coba ulang. Hu. hu, Koknya. Hu. hu, Terus. hu, du, ru, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, u, ru, su, ku, lu. Jangan ada udara ketika kof. Jangan ada udara yang mengalir. Ku, lu, mu, nu, wu, hu, yu. Toy. Ya, Mas. Siapa tadi? Farhan. Mas Farhan. Antum harus perhatikan lagi huruf-huruf tebalnya. Seperti Iya. sod, dot, to, zo, dan kof. Ya. Itu nanti latihan lagi Iya, untuk Ustaz. lebih menebalkan lagi. Su, lu, lu, Nah, itu harus dilatih nanti di rumah huruf-huruf tebal itu untuk biasakan lebih ditebalkan lagi dengan cara lidah bagian belakang itu dinaikkan, ya, lidah bagian belakangnya dinaikkan setelah menyebutkan hurufnya. Su, lu, lu, Nah, itu harus lebih tebal lagi ya. Jazakallah, Ustaz. Barakallahu fiikum. Kemudian selanjutnya Pak Suadi ada? Hadir, Ustaz. Masya Allah. Hadir Pak Dokter? Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, silakan Pak. U, bu, su, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, ru, fu, ku, lu, mu, nu, wu, hu, yu. Nah, ya. Coba di huruf ghain ulangi Pak Suadi. Ru, Gu. Nah, huruf ghain ketika kita sebutkan hurufnya tidak ada udara yang mengalir. Karena dia sifatnya jahar. Jadi ketika menyebutkan huruf ghain jangan sampai ada banyak udara yang mengalir. Karena huruf ghain sifatnya jahar, artinya nafasnya, udaranya tidak banyak keluar atau tidak mengalir. Ya, coba ulangi Ya, jadi jangan sampai ya, jangan seperti itu. Jadi ya, dia tidak ada serak-seraknya seperti Nah, kemudian yang lainnya insya Allah sudah cukup bagus ya, sudah bisa dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Cuma tadi di qaf dan kaf coba ulangi Pak Suadi. Ku. Nah, itu kaf ya. Yang kaf coba. Kafnya ku. Nah, bagus. Ya, qaf. Ku. Nah, kalau qaf tidak mengalir udara dan tebal ya, kaf dia masih mengalir udaranya. Ku,
dan ku. Ya. Syukran. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khair ya Ustaz. Nah, selanjutnya Mbak Aisyah ada. Hadir Ustaz. Nah, Mbak Aisyah silakan dibaca. Bismillah. U, bu, tu, su, ju, hu, hu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du. Coba ulangi sebentar. Sebentar dulu. Ketika di akhir jangan seperti ada hamzahnya ya. Jadi jangan zu, su, shu, su, du. Jadi jangan ada ada seperti hamzahnya. Zu, su, shu, du, su. Gitu. Jadi jangan ada zu, su, shu. Paham bedanya? Zu, Nah, seperti itu. zu, su, shu, su, du, tu, zu, ru, ru, fu, ku, ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Baik, barakallahu fiik ya. Jadi itu saja yang perlu diperhatikan tadi. Jangan seperti ada seperti hamzah di akhirnya ya. Baik, Ustaz. Selebihnya insya Allah sudah bagus. Barakallahu fiik. Allah Baik. khair, Ustaz. Kemudian Wendri. Wendri ada? Tidak ada. Arifin? Mas Arifin? Tidak ada. Kemudian Ayu Wulandari. Hadir Mbak Ayu Wulandari. Hadir Ustaz. Hadir. Nah, silakan Mbak Ayu dibaca. U, bu, tu, su, ju, hu, hu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, ru, ru, fu. Terus. Mana suaranya? Mbak Ayu. Tiba-tiba Ya hilang. Ustaz. Kofnya? Hilang ya Ustaz. Tadi udah selesai. Sudah selesai Ustaz. Hilang. Sampai di fu tadi. Kofnya dari kof coba. Dari kof. Ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Nah, barakallahu fiik. Coba huruf shin tadi. Shin. Shu. Iya. Iya. Barakallahu fiik. Ya, sudah bagus. Huruf-hurufnya sudah jelas. Masya Allah. Syukran. Jazakillahu khairan. Nah, selanjutnya ada yang belum dipanggil? Atau mungkin tadi dipanggil sedang belum siap atau belum hadir? Sudah semua dipanggil ya? Baik. Jika sudah semua, alhamdulillah kita sudah selesai praktek dan penjelasan dari harokat dhammah ini. Antum tadi mungkin baca sudah agak pegel tuh, monyong-monyong terus ya. Tapi ya seperti itulah. Harus banyak latihan karena memang ada beberapa huruf Arab yang memang sama dengan huruf-huruf Indonesia, tapi juga ada beberapa huruf-huruf yang berbeda. Ya, seperti huruf H kecil, hu, itu tidak ada di bahasa Indonesia. Yang ada huruf H besar, hu, hari, ya, hantu, harimau, itu H besar biasanya.
Tapi hu, nah ini jarang kita sebutkan kecuali di bahasa Arab. Atau misalkan huruf tadi huruf ain, ya huruf ain juga tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga huruf shin tidak ada, yang ada s sin biasanya itu. S itu huruf sin, biasanya kita sebutkan dengan sin. Dan qaf juga nggak ada, biasanya kita jarang sekali bilang qaf ya, kecuali ka. Ka itu biasanya kaf. Nah, jadi ada beberapa huruf yang memang hanya ada di bahasa Arab, tidak ada di bahasa Indonesia. Oleh karena itu kita harus perhatikan lebih. Dan itu ada di situ latihan. Mari kita membaca dan mengeja huruf-huruf hijaiyah di bawah ini dengan diulang-ulang. Dan tadi alhamdulillah antum sudah baca satu demi satu dari huruf-huruf yang ada. Nanti bisa dibaca lagi di rumah ya masing-masing. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi mungkin di pertemuan yang akan datang tentang harokat fathah. Ya, harokat fathah. Jadi dipersiapkan huruf-hurufnya yang akan kita baca nanti insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Sampai sini ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Ustaz, pengen ulang Ya. hak Mas Ustaz. Zulkifli, Pengen ulang huruf hak Ustaz. ulangi huruf H. Ya. Ya, coba. H kecil ya. Ya, siap Ustaz. Hu. 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 Nah, kalau kho Kho. Khu. Khu. Masih kotor. Khu. Khu. khu, Khu. khu, Khu. 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 Nah, hu dan khu. Hu dan hu. Taib ya. Sedikit lagi. Haknya ulangi. Nah, kho-nya. Masih sama dengan. Nah, masih agak mirip. Ya, nanti itu harus lebih latihan lagi agar jelas ya bedanya antara ha dan kho. Nah, barakallahu fiik Mas Zulkifli. Yang lain? Wa'alaikum. Yang lain ada yang mau ditanyakan atau yang lain? Tidak ada? Jika tidak ada, nanti kita sambung ke harokat fathah dan kasroh. Mungkin setelah itu juga anak kasih tugas nantinya, dikte. Itu seperti yang kemarin diminta juga. Mungkin nanti anak voice note. Tapi mungkin setelah kita selesai praktek harokat-harokat di sini ya. Insyaallah ta'ala. Jadi akan ada juga diktenya, latihan dikte. Anda bacakan mungkin beberapa huruf, antum tulis begitu. Ya, sesuai dengan huruf dan harokat yang Anda baca insyaallah ta'ala. Sampai sini dulu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan yang perlu kita pahami bahwa bahasa Arab ya, salah huruf bisa beda arti. Kemudian juga salah harokat juga bisa membuat artinya berbeda. Oleh karena itu penting sekali kita mengucapkan huruf dengan benar dan juga harokat dengan benar. Agar apa yang kita baca sesuai ya, tidak berubah artinya. Nah, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.